Halo guys, welcome back with me Om BZ. Apa kabar kalian semua? Sudah lama sekali Om BZ tidak posting video, ya, terlalu banyak kegiatan di luar. Dan kali ini untuk menebusnya, kita akan membahas tentang ikan lohan kembali. Dan tentu saja pembahasan ini sederhana, tetapi sangat mempengaruhi keindahan lohan kesayangan kalian semua guys. Dan sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Om BZ dan juga di like serta di komen ya, dan di share video ini. Dan apa yang akan kita bahas hari ini? Ikutin terus video ini sampai habis. Jadi yang akan kita bahas hari ini sesuatu yang menarik, mitos atau fakta bahwa air tua dan air muda berpengaruh buat lohan. Nah, menarik ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar tentang air, khususnya air tua atau air muda, itu mempengaruhi lohan. Dan lohan juga karakteristiknya ada yang suka air tua dan ada yang suka air muda. Nah, kalau kalian sering dengar atau pernah dengar itu, kalian tepat ada di video ini. Yang Om BZ ingin sampaikan adalah air tua sebenarnya istilah untuk air yang sudah ada di dalam akuarium kalian atau di dalam tank kalian lebih dari 3 sampai 4 bahkan hingga 1 minggu. Nah, itu air tua guys. Artinya adalah air tersebut tidak dilakukan power surcharge atau kalian tidak mengganti 50% atau tidak mengganti 70% selama 3 hari sekali atau lebih dari 3 hari. Jadi ikan lohan memang betul ada yang menyukai air tua. Jadi ini fakta ya guys, bukan mitos. Bukti dari ikan lohan yang menyukai air tua adalah ketika lohan berada di air yang lebih lama sebelum teman-teman mengganti air tersebut, ikan tersebut semakin aktif, semakin perform. Terlihat dari warnanya semakin muncul, mutiaranya semakin shining, jenongnya juga tetap performa, bentuk kepalanya tetap maksimal atau padat. Nah, kebalikannya, kalau ikan lohan yang nggak suka air tua, alias dia suka air muda, kebanyakan teman-teman akan ganti air tersebut 3 hari sekali, 50% bahkan sampai 70%. Dan ikan tersebut akan perform ketika air yang baru diganti masuk ke dalam akuarium atau tank ikan lohan kalian. Dan terlihat lohan akan semakin aktif, lohan tetap performanya baik, jenongnya makin baik, warnanya cerah, mutiaranya juga terlihat lebih shining atau mengkilau. Itu dia guys, penjelasan sederhana mengenai air tua dan air muda. Jadi itu fakta ya guys, bukan mitos. Nah, di samping Om BZ ini ada ikan golden bass Om BZ yang dipelihara dari kecil ya guys. Ini kira-kira sekarang size-nya kurang lebih ini ada 19 cm sampai 20 cm. Belum Om BZ sizing lagi. Menurut Om BZ, berdasarkan apa yang Om BZ sudah lihat dari ikan ini termasuk salah satu jenis ikan golden bass Chenju yang menyukai air tua, menurut Om BZ. Karena sudah Om BZ perhatikan, kalau airnya dibiarkan 1 minggu ya, dengan sistem filtrasi yang baik, ikan ini tetap performa, tetap baik, tetap bagus, tetap aktif. Dan ini untuk for your information, air ini sudah 1 mingguan guys. Terlihat nanti Om BZ bisa zoom, ada beberapa kotoran di bawahnya ya. Ini granulate atau ampas makanan seperti pelet dan udang. Tetapi tetap jernih kan kalau teman-teman lihat di layar, karena ini filtrasinya cukup baik ya. Nanti kita akan coba buktikan, kita akan ganti airnya dengan air baru ya. Kita akan kuras dia mungkin sebanyak 70%, seperti ini, seginilah kira-kira kita sisakan. Kita sedot semua kotoran, lalu filtrasinya juga kita bersihkan. Jadi filtrasi ini kan sudah tercipta bakteri baik di kapas maupun di filter alaminya atau biokristal yang Om BZ pakai adalah biokristal. Apakah ikan ini mengalami penurunan aktivitas,
atau mengalami perubahan yang cukup drastis, kita akan melihat ya. Setahu Om BZ, ikan ini menyukai air tua. Dia akan lebih cantik, dia akan lebih aktif di air tua. Dia akan lebih mengikuti tangan kita, dia akan lebih agresif seperti ini ketika airnya air tua. Itu Om BZ perhatikan semenjak memelihara ikan ini. Kita akan coba ganti air ikan ini ya guys. Ikutin terus video ini dan Om BZ akan kasih lihat. Oke guys, jadi sekarang kita sudah mulai menguras airnya. Pakai selang aja kita sedot airnya. Lalu di sini Om BZ akan coba sedot semua kotoran ya. Jadi ini cara sederhana saja untuk mengurangi air. Kita akan mengurangi airnya hingga 70%, kurang lebih segini guys. Sisakan aja segini. Ini mewakili kita membersihkan keseluruhan ya. Lalu nanti juga berikutnya kita akan membersihkan talang airnya atau filtrasinya ya. Jadi benar-benar kita bersihkan bersih dengan tingkat kebersihan yang baik. Kita akan lihat juga apakah ikan ini akan lebih performa di air baru atau lebih performa di air lama ya. Ini hanya bentuk eksperimen aja sih guys. Cuma setahu BZ dia lebih suka di air lama. Kita akan coba lihat ya. Bagaimana, apakah ada perbedaan, apakah tetap sama atau lebih stres, lebih kurang nyaman. Ya, dan sekarang teman-teman udah lihat, tadi kita udah kuras, kita bersihin air yang lama, dan kotoran-kotoran di ampas-ampas bawahnya kita habisin. Tadi disisain air segini aja ya, kira-kira seginilah. Dan ini air baru lagi mengisi, menggunakan air pump. Jadi di BZ Pump itu pakai air pump, namun air pumpnya kita treatment kembali menggunakan filtrasi yang cukup mumpuni dan masih terlihat memang agak berkabut ya, dikarenakan air baru masuk dan penggunaan media filtrasinya juga ada yang BZ ganti. Nah, kali ini kita akan menunggu sampai airnya penuh dan sembari menunggu sampai airnya penuh, Om BZ menggunakan media filtrasi seperti ini teman-teman. Jadi di dalam talang filter ini ada media filtrasinya yang mekanikalnya menggunakan busa hitam. Ya, jadi ini busa hitam seperti ini, tingkat kerapatannya cukup rapat. Jadi untuk menyaring air yang bersih dari level teratas. Nah, level teratasnya menggunakan kapas putih biasa dan turun ke bawah kepada busa hitam yang lebih rapat. Dan setelah itu Om BZ juga menggunakan biokristal seperti ini ya, Om BZ ambilin. Sorry ya. Nah, ini biokristalnya seperti ini guys. Jadi ini biokristal yang dari Jepang import seperti ini kalau kalian mau lihat ya batu-batuannya. Dan ini adalah rumah bakteri. Rumah bakteri yang bagus untuk media filtrasi alami untuk bakteri baik tumbuh di dalamnya dan mengurai air yang ada di dalamnya dan mengurai kotoran atau kotoran ikan sehingga tidak menjadi amonia berlebih. Lalu yang berikutnya setelah itu nanti kita akan berikan di dalam sini garam ikan ya. Ini Om BZ ada garam ikan seperti ini, garam ikan kasar, bisa beli di toko ikan atau di toko akuarium manapun. Lalu terakhir juga kebiasaan di sini untuk mengganti air, cukup garam ikan ditambahkan metalin blue seperti ini ya. Maaf botolnya sudah agak biru karena penggunaannya banyak di sini, hanya untuk mencegah parasit atau bakteri sehingga tidak ada jamur-jamur seperti itu ya. Jadi hanya sesederhana ini untuk mengganti air. Dan ini sudah masuk kurang lebih 50%. Tampaknya ikan tetap aktif ya di sini ya. Cuman tidak seaktif waktu air lama. Untuk manggilnya aja membutuhkan effort tuh. Teman-teman bisa lihat untuk manggilnya aja kita harus coba usaha benar-benar sampai dia ngelihat tangan kita. Kita tunggu sampai airnya penuh nanti ya. Oke guys, sekarang kita akan kasih garam ikan dulu. Ini garam ikannya biasa sih kalau akuarium segini 1 genggam lah ya. 1 genggam juga udah cukup banyak tuh. Kalian bisa lihat ya. Terus kita kasih metalin blue ya guys ya. Ini metalin blue-nya yang tadi. Ya kira-kira ya 4-5 tetes lah cukup. Jadi hanya untuk mencegah saja. Kita lanjut nanti video sampai airnya naik full kurang lebih segini ya guys. Jadi kita bikin, ini kan tinggi akuariumnya sekitar 50 atau 45. Kita kasih tingginya kurang lebih di
di 35 sampai 40 cm lah, seginian ya. Agak tinggian dikit. Nah, ini tadi kondisi media filter yang ada ya. Ini kapas putih, lalu kapas hitam ya di bawahnya. Karena cuma setengah dari sini air mancurnya jatuh. Jadi kapasnya di atas, yang hitam di bawah. Lalu biokristalnya tadi ini udah cukup lama pemakaiannya, makanya berubah warna ya. Tapi tetap bisa difungsikan, tetap berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi ikannya setelah ganti air. Airnya tadi kita sudah taruh seperti ini ya. Dari bawah ini ke atas, sisakan sedikit saja supaya aman, supaya ikan kita menghindari kalau misalkan dia stres atau lompat. Nah, ini air sudah berwarna agak kebiruan ya, sedang proses filtrasi juga. Kita panggil, dia mulai mau ya. Sebenarnya wajar ya guys, jadi ini cukup wajar. Ikan kalau setelah ganti air, dia berenangnya lebih kalem, lebih nggak agresif, lebih tenang ya, nggak terlalu galak. Jadi memang adaptasinya baru dimulai, dan sepertinya ekornya mengkerut, lalu dia seperti agak sedikit lemes gitu ya, kuncup. Dan ini kondisi ikan juga belum dikasih makan, karena mau ganti air hari ini. Jadi Om BZ belum kasih makan dulu. Nanti tunggu setengah jam paling lambat, atau paling lambat juga teman-teman bisa di 40 menit atau 1 jam baru kasih makan. Setengah jam juga cukup sih. Yang penting ikannya terlihat aktif setelah adaptasi. Nah, sebenarnya ikan akan kelihatan lebih menyukai air tua ketika nanti airnya sudah lebih dari 3 hari. Kalau ikan yang tidak suka air tua, biasanya lebih dari 3 hari ikannya malah tidak perform. Ikannya malah lemes, berenangnya kurang bagus. Di hari keempat, di hari kelima juga ada yang baru kelihatan ikannya tidak perform. Tapi kalau ini biasanya di hari ke-6, ke-7 malah makin agresif dan malah makin bagus ya, warnanya makin keluar. Lalu untuk jenongnya juga makin kenceng. Ya, ini masih cukup aktif, cuman karena ini belum makan terlihat badannya agak kurus saja. Parrot sudah dimasukin, ini hanya untuk eksperimen ya guys. Jadi kita mau tahu aja ikan lebih agresif sebelum diganti air atau setelah diganti air. Ternyata memang kalau baru diganti air, ikannya kurang begitu agresif. Ya, sekali lagi, ikan menyukai air tua, teman-teman bisa pantau ikannya setelah 3 hari ke atas. Kalau setelah 3 hari ke atas, makin ikannya kayaknya nyaman aja, makin agresif, lalu juga tidak ada kendala, ya biasa terasa ikannya memang cocok di air tua. Sebaliknya kalau dia nggak suka di air baru, atau dia maksudnya nggak suka di air tua, dia lebih menyukai air baru. Ketika ikan diganti air, dia akan lebih seger. Ya, kalau yang ini GB Cencu ini Om BZ udah tes sih, memang dia suka di air tua. Terbukti dari air begitu Om BZ belum ganti selama 4-7 hari, malah ikannya kelihatan baik-baik saja, perform dan agresif. Ya, gitu teman-teman. Jadi air tua atau air muda itu fakta. Jadi ada lohan yang lebih senang di air lama, lebih tetap aktif di air lama. Ada ikan lohan yang ketika diganti air, dia lebih aktif, lebih perform, lebih naik lagi jenongnya, warnanya lebih keluar lagi. Oke guys, segitu aja untuk edukasi kali ini tentang air tua atau air lama dan air muda atau air baru. Dan video-video selanjutnya kita akan bahas apa lagi, teman-teman bisa komentar ya, bisa tulis di kolom komentar mau bahas apa lagi kira-kira. Teman-teman bisa tulis, nanti Om BZ kira-kira mana yang bisa dibuatkan videonya akan Om BZ buatkan ya. Oke guys, thank you so much untuk menonton video ini. Salam jenong, tetap semangat progres lohan kesayangan kalian. Bye-bye.